Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang kami cintai, wahai pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Albert Einstein, seorang ilmuwan terbesar abad ke-20, menyatakan religion without science is vain and science without religion is vain. Agama tanpa ilmu adalah pincang, dan ilmu tanpa agama adalah buta. Kalimat ini menunjukkan bahwa agama tidak hanya mendorong studi ilmiah, tetapi juga menjadikan riset ilmiah yang konklusif dan tepat guna, karena didukung oleh kebenaran yang diungkapkan melalui agama. Alasannya adalah karena agama merupakan sumber tunggal yang bisa dijadikan jawaban pasti dan akurat. Selain daripada itu, kalimat ini juga menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan tanpa panduan agama tidak dapat berjalan dengan benar, tetapi justru membuang banyak waktu dalam mencapai hasil tertentu, atau lebih buruk lagi, seringkali tidak memperolehkan bukti yang meyakinkan. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, Nabi membuat sebuah peradaban baru yang kemudian muncullah pengertian bahwa Islam adalah sistem kepercayaan yang sistematik, tidak hanya berdimensi teknologi, ritual, dan tidak mistik, tetapi juga berdimensi moral dan intelektual. Secara terminologi, Islam adalah agama
Said Nursi sebagai Renaissance of Islam menyatakan Islam is the father of all the science and Al-Quran is the book of science. Islam adalah bapaknya ilmu pengetahuan dan Al-Quran adalah kitabnya ilmu pengetahuan. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami untuk mengupas sebuah syarahan yang berjudul Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dengan landasan ayat suci Al-Quran, surah Ibrahim ayat 1 yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami berikut ini. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin calon penghuni surga, Profesor Dr. Muhammad Quraisy dalam tafsirnya Al-Misbah menjelaskan bahwa penjelasan tentang pentingnya Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan bentuk jamak untuk kata zulmati yang berarti aneka gelap, sedangkan An-Nur berbentuk tunggal.
penjelasan tentang Al-Quran sebagai penerang atau an-nur benar-benar menunjukkan bahwa antara ilmu pengetahuan dan Al-Quran terdapat hubungan yang saling mengikat. Malik bin Nabi menyatakan kemajuan ilmu pengetahuan tidak dapat dinilai dengan apa yang dipersembahkan kepada masyarakat, tetapi juga diukur dengan wujudnya suatu iklim yang dapat mendorong kemajuan ilmu pengetahuan, termasuk Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak mengandung kontradiksi. Al-Quranlah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada utusannya sebagai petunjuk, dan Al-Quran adalah kitab terakhir dan berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sains akan berkembang cepat hanya apabila dituntun oleh Al-Quran dan mengambil kebenaran darinya. Maka bacalah Al-Quran supaya hidup teratur. Bacalah alam supaya lahir karya-karya luhur. Bacalah diri kita supaya hidup tidak takabur. Sebagaimana firman Allah dalam surah Toha ayat 113 sebagai berikut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam kita
dan ketetapan-ketetapannya terhadap umat-umat sebelum mereka. Hadirin, jika kita perhatikan dengan seksama dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa 1. Al-Quran